Umat manusia terancam sebuah wabah virus yang nyaris memusnahkan seluruh kehidupan. Terlihat seorang dokter yang bernama Dr. Singh menerima pasien lebih banyak dari biasanya. Namun, anehnya semua orang yang datang memiliki beberapa gejala yang hampir sama, yaitu bergetarnya jari kelingking. Beberapa hari kemudian, Presiden Amerika mengumumkan sebuah informasi bahwa wabah virus ini telah menewaskan jutaan manusia. Dr. Singh yang baru bangun dari tidurnya, melihat istrinya yang ternyata juga terinfeksi virus tersebut. Dia langsung membawa istrinya menuju ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Dr. Singh dipanggil oleh salah satu suster untuk melihat beberapa bayi yang baru dilahirkan. Sontak Dr. Singh pun kaget dengan apa yang dilihatnya. Terlihat bayi-bayi yang dilahirkan berwujud manusia setengah hewan. Mereka lalu menyebutnya dengan kaum hibrida. Di tempat lain, seorang pria sedang membawa bayi hibrida, setengah manusia setengah rusa, yang terlihat menuju ke tengah hutan. Sebab sebagian manusia berencana membunuh seluruh kaum hibrida. Mereka menganggap, jika kaum hibrida adalah dalang dibalik munculnya virus mematikan. Pria itu lalu membangun sebuah rumah untuk dia tinggali. Pria ini kemudian menamai bayi tersebut dengan nama Gas. Dan dia menamai dirinya sendiri dengan kata yang keluar dari mulut bayi tersebut, yaitu Paba. Beberapa tahun pun berlalu. Gas sudah tumbuh menjadi anak-anak. Suatu ketika saat Gas dan Paba sedang bermain, turun selebaran kertas dari langit yang bertuliskan perlindungan untuk kaum hibrida. Namun, Paba nampak tak mempedulikan hal tersebut. Gas bertanya kepada Paba tentang keadaan di luar hutan. Paba mengatakan jika di luar hutan banyak sekali manusia yang jahat, dan mereka berniat membunuh para kaum hibrida. Paba kemudian berpesan pada Gas agar dia tak melewati pagar yang ada di luar hutan. Menjelang malam, terlihat Paba yang mengubur sebuah benda di tengah hutan. Pagi harinya, Gas yang sedang berjalan-jalan ke tengah hutan melihat sebuah pagar pembatas di hutan tersebut. Gas yang masih anak-anak kemudian melanggar peringatan Paba sebelumnya. Saat Gas akan kembali ke dalam hutan, dia melihat Paba yang sudah berdiri di belakangnya. Paba langsung memarahi Gas karena dia telah melanggar aturan yang dibuat Paba. Suatu ketika, datanglah seorang pria yang sedang mencari seseorang. Paba yang melihatnya pun langsung menyuruh orang tersebut agar segera pergi dari sana. Ketika Paba mengalihkan pandangannya, orang tersebut sudah tak ada di tempatnya. Kemudian Paba melihat sebuah pita yang merupakan penanda keberadaan hibrida. Seketika Paba pun langsung menyuruh Gas untuk bersembunyi di tempat yang dibuat oleh Paba. Paba juga menyuruh Gas agar tak keluar dari persembunyiannya sampai Paba kembali pulang. Beberapa hari pun berlalu. Gas yang merasa bosan kemudian berusaha untuk keluar dari persembunyiannya. Saat keluar, Gas melihat Paba yang berjalan seperti orang yang sedang sakit. Gas kemudian membawa Paba dan menidurkannya di dalam rumah. Kondisi Paba semakin memburuk. Paba kemudian mengatakan jika dirinya telah terinfeksi wabah mematikan yang menyebar di dunia. Paba kemudian memberitahu Gas tentang nama ibunya yang bernama Firdi. Sebelum Paba meninggal, dia menyuruh Gas agar mau berjanji untuk tak melewati pagar hutan. Tak lama, Paba pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Gas yang kini hidup sendiri, mau tak mau harus melakukan pekerjaan Paba. Untuk mengobati rasa rindunya kepada Paba, Gas membuat boneka Paba dari beberapa ranting pohon. Hari demi hari Gas lalui dengan susah payah. Gas yang mulai bosan dengan kehidupannya di hutan, kemudian membakar salah satu kebunnya. Sehingga, hal itu membuat segumpal asap mulai menuju ke atas langit. Saat merenung, dia melihat sebuah peta, di mana peta itu adalah peta buatan Paba. Gas kemudian mengikuti arah peta tersebut, yang sepertinya menunjukkan tempat menyimpan sebuah benda. Saat Gas berhasil menemukan benda tersebut, dia melihat beberapa barang yang disimpan oleh Paba. Gas terkejut melihat sebuah foto yang dia pikir itu adalah ibunya. Gas juga melihat sebuah tulisan di foto tersebut yang bertuliskan Colorado. Gas pun berpikir kalau ibunya berada di sebuah tempat bernama Colorado. Dengan penuh semangat, Gas bersiap-siap bergegas untuk mendatangi tempat ibunya berada. Saat di tengah hutan, Gas melihat sebungkus coklat yang kemudian dia makan. Tiba-tiba saja, sebuah busur panah hampir mengenai Gas.
Yang ternyata coklat itu adalah jebakan dari pemburu hibrida. Dan gas pun harus tertangkap oleh beberapa pemburu itu. Tak lama, muncullah seorang pria berbadan besar, yang kemudian menyelamatkan gas dari pemburu tersebut. Gas yang ketakutan langsung berlari dan kembali ke rumahnya. Tak disangka, pria berbadan besar itu berhasil mengikuti jejak gas. Pria itu juga menemukan keberadaan gas. Gas yang ketakutan kemudian memohon kepada orang tersebut agar tidak membunuhnya. Seketika pria itu pun merasa terkejut mendengar gas yang bisa berbicara. Sebab selama ini kaum hibrida yang ditemuinya satu pun tak ada yang berbicara. Pria tersebut kemudian menasehati gas agar dia tak menyalakan api di siang hari. Sebab hal tersebut dapat memancing datangnya para pemburu. Gas yang merasa jika pria tersebut adalah orang yang baik, akhirnya memutuskan mengikuti kemana orang tersebut pergi. Gas kemudian memanggil pria itu dengan nama Pigman. Kemudian kita pun diajak kembali ke saat awal kehancuran dunia dimulai. Terlihat seorang wanita bernama Amy. Dia yang kala itu sedang bekerja di kantornya. Terpaksa berdiam diri di dalam kantornya untuk melindungi dirinya dari dunia luar. Beberapa tahun pun berlalu. Amy memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut. Amy nampak terkejut melihat keadaan kota yang sunyi dan berantakan. Beberapa hewan pun juga berkeliaran di sekitar perkotaan. Kemudian Amy mendatangi sebuah kebun binatang, di mana di sana dia membuat tempat tinggal. Kembali ke gas, di mana gas memohon kepada Pigman agar dirinya diizinkan ikut bersamanya. Namun Pigman nampak enggan dan meminta gas agar tak mengikutinya. Akan tetapi gas tetap bersikeras untuk mengikuti kemana Pigman pergi. Menjelang malam, saat Pigman sedang beristirahat, dia bertanya kepada gas tentang orang tua yang mengasuhnya. Gas mengatakan, jika ayahnya telah tiada dan kini dia ingin mencari ibunya yang berada di kota Colorado. Pagi harinya, Pigman melihat seluruh makanannya yang telah dimakan oleh gas. Bahkan obat yang dia miliki juga dimakan oleh gas. Tentu saja Pigman marah dan langsung meninggalkan gas. Saat di perjalanan, gas meminta maaf dan mengutarakan penyesalannya pada Pigman. Tak lama Pigman yang melihat sebuah rumah, kemudian menjadikan gas sebagai umpan untuk masuk ke rumah tersebut. Benar saja, saat gas masuk ke rumah tersebut, gas terkena sebuah perangkap yang dibuat si pemilik rumah. Pigman dan gas kemudian dijamu oleh pemilik rumah tersebut. Di sana Pigman mengatakan, jika namanya adalah Jeff. Gas yang sedang makan kemudian meminta izin kepada wanita di hadapannya, agar dia diizinkan untuk bermain dengan anaknya. Sementara itu, terlihat beberapa pemburu yang mencoba mengikuti jejak Jeff. Kemudian diperlihatkan Dr. Singh yang ada di awal film, sedang merawat istrinya yang sedang sakit. Istrinya bernama Rani. Di malam harinya, Dr. Singh menaiki seekor kuda untuk menuju ke sebuah klinik di tempat tersebut. Yang ternyata Dr. Singh tinggal di sebuah perumahan dengan beberapa orang yang selamat dari wabah mematikan sebelumnya. Di dalam klinik, Dr. Singh bertemu dengan seorang wanita bernama Dr. Pell. Dr. Singh kemudian meminta obat kepada Dr. Pell untuk Rani istrinya. Kemudian Dr. Pell memberikan Dr. Singh sebuah buku yang berisi ramuan yang dibuatnya untuk penyakit Rani selama ini. Ternyata Dr. Pell memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan menyerahkan pekerjaannya kepada Dr. Singh. Saat pulang, Dr. Singh nampak bersedih setelah mengetahui resep pembuatan obat dari Dr. Pell. Rani kemudian bertanya, kenapa Dr. Singh bersedih? Saat Rani membuka resep obat dari buku Dr. Pell, dia pun nampak terkejut. Di tempat lain, terlihat Jeff yang berbicara dengan pemilik rumah. Jeff memohon agar dia mau merawat gas. Dia berencana pergi malam itu. Sementara itu, gas yang akan tidur berjalan keluar untuk mencari Jeff. Seketika kepergian Jeff pun diketahui oleh gas. Dari luar rumah, gas mendengar beberapa pemburu yang sedang menuju ke rumah tersebut. Jeff yang marah, langsung menghajar semua pemburu tersebut. Di sisi lain, seorang pemburu berhasil masuk ke rumah tersebut. Gas yang sedang bersembunyi akhirnya ketahuan. Saat pemburu itu hendak menembak gas, dia melihat seekor rusa yang sangat besar berada di belakang gas. Esoknya, gas dan Jeff pun berencana pergi dari rumah tersebut. Pemilik rumah menolak untuk merawat gas, sebab hal itu akan membahayakan keluarga mereka.
Jeff dan Gus pun melanjutkan perjalanan mereka. Di tempat lain, terlihat Amy yang sedang membersihkan sebuah tempat. Tak lama dia mendengar tangisan seorang bayi. Saat Amy memeriksanya, ternyata itu adalah bayi hibrida setengah babi. Di tempat lain, terlihat beberapa sekumpulan remaja yang merupakan para pelindung hibrida. Mereka percaya, jika para hibrida adalah sebuah keajaiban alam. Mereka menamai diri mereka dengan nama Laskar Satwa. Di sisi lain, Jeff berencana akan pergi ke sebuah tempat. Jeff mengajak Gus untuk pergi ke tempat dia tinggal selama ini. Menjelang malam, mereka pun tiba di sebuah bus yang merupakan tempat tinggal Jeff. Jeff kemudian mengambil beberapa obat yang dia sembunyikan. Gus lalu mengatakan, jika dirinya memiliki penciuman dan pendengaran yang cukup kuat. Saat tengah malam, Jeff mengatakan pada Gus, jika besok pagi dia akan mengantarnya ke sebuah kereta yang akan menuju ke Colorado. Gus yang tidur, tiba-tiba terbangun. Dia melihat keadaan di luar bus yang dipenuhi oleh salju. Gus kemudian memanggil Jeff dengan keras. Yang ternyata, itu hanyalah mimpi. Jeff kemudian memberikan Gus pakaian untuk menyamarkan jati diri Gus sebagai seorang hibrida. Seolah Gus adalah hibrida palsu. Tentu saja untuk melindunginya dari para pemburu hibrida. Sementara itu, Dr. Singh yang kini menggantikan tugas Dr. Pell, merasa tak sanggup membuat obat untuk istrinya. Yang ternyata, dalam pembuatan obat tersebut, dibutuhkan organ tubuh hibrida. Yang berarti harus mengorbankan nyawa seorang hibrida yang notabene adalah manusia juga. Esoknya, Rani mengajak Dr. Singh menghadiri pesta yang diadakan tetangganya yang bernama Doc. Dr. Singh menikmati pesta itu. Di tengah pesta, seorang wanita bernama Nancy melihat jari kelingking Doc yang bergetar. Seperti gejala dari wabah yang memusnahkan umat manusia selama ini. Dr. Singh kemudian diminta untuk memeriksa orang tersebut. Benar saja, dari hasil pemeriksaan tersebut, Doc positif terinfeksi. Seluruh warga pun sepakat untuk membakar Doc bersama rumahnya. Hal ini mereka lakukan untuk mencegah wabah tersebut menyebar. Ternyata, Dr. Singh selama ini menyembunyikan penyakit Rani dari seluruh orang. Di sisi lain, Gus dan Jeff telah tiba di stasiun kereta yang akan menuju ke kota Colorado. Sebelum menaiki kereta, Jeff membelikan Gus beberapa makanan. Setelah itu Jeff meminta Gus menunggunya di sebuah kursi. Karena Jeff akan membelikan tiket kereta untuk Gus. Namun, saat Jeff tengah membeli tiket, Gus malah berjalan keluar untuk melihat keadaan sekitar tempat tersebut. Dia seketika merasa takut dengan beberapa orang yang mendekatinya. Kemudian seorang wanita mencoba menenangkan Gus. Wanita tersebut sepertinya menyadari jika Gus adalah kaum hibrida. Saat wanita tersebut akan mengajak Gus pergi, Jeff datang dan membawanya untuk menaiki kereta. Gus yang melihat beberapa orang, kemudian mengatakan kepada Jeff, jika dia mencium obat yang dikonsumsi oleh Jeff. Seketika Jeff langsung mengajak Gus untuk mencuri obat tersebut. Jeff mengandalkan penciuman Gus untuk mencari obat tersebut. Tak disangka, aksi mereka berdua diketahui oleh salah satu petugas. Jeff kemudian menghajar beberapa orang yang berusaha menangkapnya. Setelah semuanya dirasa aman, Jeff menaikkan Gus ke dalam kereta untuk menuju ke kota Colorado. Jeff pun mengucapkan salam perpisahan kepada Gus. Tak lama beberapa petugas kemudian menangkap Jeff dan Gus. Sehingga identitas Gus sebagai seorang hibrida pun berhasil diketahui oleh seluruh orang. Jeff dan Gus dibawa dengan keadaan mata tertutup. Namun tiba-tiba petugas yang membawa mereka diserang oleh beberapa orang. Yang tak lain adalah Laskar Satwa. Di tempat berbeda, terlihat sebuah markas yang bernama The Last Man. Mereka adalah para pasukan yang ingin memusnahkan kaum hibrida. Yang percaya bahwa kaum hibrida adalah biang wabah virus. Seorang pria kemudian menemui sang pemimpin yang bernama Jenderal Ribut. Di tempat lain, terlihat para Laskar Satwa yang menyelamatkan Gus dan Jeff. Ternyata, petugas yang membawa Gus dan Jeff dan menutup mata mereka sebelumnya adalah anggota The Last Man. Tak lama, seorang wanita kemudian mendatangi Gus. Yang ternyata, dia adalah wanita di stasiun kereta tadi. Wanita ini adalah pemimpin Laskar Satwa. Dia mengira jika Jeff berniat mencuri Gus. Dia pun kemudian menyuruh anak buahnya untuk membunuh Jeff. Namun Gus langsung memeluk Jeff dan memohon agar para Laskar Satwa tak membunuhnya. Pemimpin dari Laskar Satwa tersebut kemudian membawa mereka menuju ke markasnya.
Sementara itu, bayi yang ditemukan Amy sebelumnya kini telah tumbuh menjadi anak-anak. Amy menamai hibrida babi tersebut dengan nama Wendy. Amy kemudian mengajak Wendy mencari bahan makanan di kota. Saat pulang, Wendy mengatakan kepada Amy jika dia mencium sebuah asap rokok. Seketika Amy langsung mengajak Wendy bersembunyi. Ternyata itu adalah anggota dari The Last Man. Kembali ke Gus, di sini dia pun diajak oleh pemimpin dari Laskar Satwa untuk menemui para anggota dari Laskar Satwa. Gus disambut baik oleh Laskar Satwa. Pemimpin Laskar Satwa mengatakan jika dia bernama Bir. Gus kemudian menunjukkan foto ibunya kepada Bir dan mengatakan jika dirinya bersama Jeff sedang mencari ibunya di Colorado. Bir kemudian menyuruh anak buahnya mencari informasi tentang keberadaan ibu Gus. Sementara itu, Dr. Singh yang sedang tertidur mulai terbayang-bayang dengan penyiksaan hibrida yang digunakan untuk pembuatan obat. Dr. Singh kemudian menemui Rani yang kini mulai kehabisan obat. Dr. Singh ternyata belum membuat sama sekali obat untuk Rani, sebab dirinya tak tega jika harus membunuh seorang hibrida. Saat Dr. Singh akan ke klinik, dia bertemu dengan Nancy yang ingin menemui Rani. Karena Rani terlihat sakit, Dr. Singh pun beralasan jika Rani sedang tertidur. Setelah itu, Dr. Singh pergi ke klinik. Dr. Singh yang tak tega melihat istrinya mulai sakit-sakitan, terpaksa mengambil pistol suar, yang merupakan kode untuk meminta stok organ hibrida. Saat pulang ke rumah, Dr. Singh kaget melihat Nancy sudah berada di rumahnya. Nancy yang melihat wajah Rani mulai pucat, kemudian beralasan kalau dia akan pulang ke rumahnya. Di sisi lain, Amy bersama Wendy kini semakin dekat satu sama lain. Saat malam harinya, Amy mendengar sebuah suara dari jebakannya. Saat diperiksa ternyata ada seseorang yang memasuki rumahnya. Saat Amy akan menembaknya, Wendy pun langsung mengatakan kalau itu adalah temannya. Ternyata itu adalah hibrida tikus tanah yang bernama Bobby. Di tempat lain, Bir mengajak Gus untuk menemui Jeff yang terikat di sebuah tempat. Bir ingin menunjukkan fakta, yang ternyata Jeff adalah anggota dari The Last Man. Jeff kemudian mengatakan, jika dahulu manusia saling membunuh satu sama lain untuk merebutkan kekuasaan, sehingga Jeff terpaksa bergabung dengan The Last Man untuk bertahan hidup. Dan The Last Man yang dulu tak seperti sekarang. Dulu The Last Man hanya membantu seluruh orang yang sakit, bukan membunuh kaum hibrida. Bir tak peduli dengan alasan Jeff, dan tetap berniat untuk membunuh Jeff. Gus yang melihatnya, kemudian memohon kepada Bir agar dia tak membunuh Jeff. Jeff kemudian dibawa oleh Laskar Satwa menuju ke tempat eksekusi, di mana dia akan dimasukkan ke dalam kandang dari harimau. Namun, Bir tiba-tiba membatalkan eksekusi tersebut. Nampak seluruh Laskar Satwa merasa terkejut dengan keputusan Bir. Mereka menganggap jika Bir telah melanggar janjinya, di mana para Laskar Satwa telah berjanji akan membunuh seluruh anggota The Last Man. Dan Jeff adalah anggota The Last Man. Saat Jeff akan dimasukkan ke kandang harimau yang kelaparan, Gus kemudian berlari ke harimau tersebut, agar harimau itu tak memakan temannya. Seketika harimau itu yang sebelumnya sangat ganas, tiba-tiba menjadi jinak. Di samping itu, beberapa anggota Laskar Satwa pun mulai terpecah belah. Sebagian dari mereka menuntut Bir untuk pergi dari sana, sebab Bir telah melanggar janjinya dengan melindungi anggota The Last Man. Sedangkan Gus dan Jeff bergegas pergi dari sana. Di tempat lain, Nancy terlihat sangat panik, sebab Dr. Singh telah menyembunyikan Rani yang sedang sakit. Saat Nancy akan pergi dari sana, dia tertendang kuda yang membuatnya langsung tewas seketika. Di tempat berbeda, terlihat Dr. Pell berada di dalam rumahnya. Tak lama dia didatangi oleh Jenderal Ribut, yang merupakan pemimpin dari The Last Man. Jenderal Ribut menyuruh Dr. Pell untuk membuat obat seperti sebelumnya. Namun, Dr. Pell menolaknya. Dr. Pell mengatakan, jika pembuatan obat tersebut terlalu kejam, Dr. Pell tak ingin kembali ke pekerjaannya. Dia juga mengatakan, jika pekerjaannya kini telah digantikan oleh seseorang. Kemudian Jenderal Ribut pergi dari sana. Sebelum pergi, Jenderal Ribut memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Dr. Pell. Beralih ke Gus, dia dan Jeff melanjutkan perjalanan. Jeff berterima kasih kepada Gus karena dia telah menyelamatkannya.
Sebagai balasan, Jeff akan menemani Gus menuju ke kota Colorado. Saat mereka berada di tengah hutan, terlihat Bir berada di sebuah pohon. Bir kemudian memberikan Gus secarik kertas yang berisi alamat ibunya yang bernama Kogro. Bir mengatakan, jika dirinya kini telah keluar dari Laskar Satwa. Gus kemudian mengajak Bir untuk ikut bersamanya. Bir pun menyetujui ajakan Gus. Dan kini mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan bersama. Bir kemudian mengajak mereka untuk pergi ke kereta pengiriman yang akan menuju ke Colorado. Saat berada di tengah jalan, Bir menjelaskan, jika mereka harus melewati sebuah lembah yang bernama Lembah Duga, di mana lembah tersebut ditumbuhi oleh beberapa tumbuhan yang sangat beracun. Jeff pun mengajak Gus untuk melewati jalan lainnya. Namun, Bir menolaknya. Sebab mereka sudah melangkah sangat jauh. Gus yang melihat mereka berdua berdebat. Kemudian melewati sebuah jembatan yang rusak. Tiba-tiba Gus pun harus terjatuh ke lembah duka tersebut. Di tempat ini, dia mengumpulkan beberapa hibrida untuk dia rawat. Amy menawarkan perlindungan hibrida melalui sebuah siaran radio. Dari dalam tanah Bobby keluar dan membawa sebuah pita, yang merupakan tanda dari The Last Man. Di sisi lain, Gus yang tersadar kemudian berlari ke tengah hutan mengikuti bonekanya. Saat berada di tengah hutan, Gus melihat hutan tersebut sangat mirip dengan keadaan rumahnya. Tak hanya itu, Gus juga melihat Paba. Gus pun meminta maaf kepada Baba, karena dia telah melanggar aturannya. Paba mengatakan, jika Gus tak melakukan kesalahan apapun. Paba meminta Gus, agar dia menuruti kata hatinya. Paba menambahkan, kalau Gus merupakan harapan hidup dari kaum hibrida. Paba juga menyuruh Gus agar dia tak menyerah di kondisi apapun. Seketika, Paba pun menghilang. Gus kemudian tersadar dan melihat Bir dan Jeff tengah menyelamatkannya. Di tempat berbeda, tetangga Dr. Singh memberi selebaran hilangnya Nancy. Dr. Singh pun berpura-pura tak tahu menahu tentang hilangnya Nancy. Saat berada di dalam rumah, Rani meminta Dr. Singh mengakui semuanya. Sebab kematian Nancy bukanlah kesalahan Dr. Singh. Nancy meninggal karena dia tertendang oleh seekor kuda. Tak lama Dr. Singh mendapatkan panggilan telepon. Jika pengiriman hibrida telah tiba. Dr. Singh dan Rani pun kemudian memutuskan untuk pergi ke klinik. Saat Dr. Singh membuka paketnya, tertulis jika mereka telah kehabisan hibrida. Dr. Singh pun nampak bersedih. Di samping itu, Rani melihat pintu untuk menyimpan jasad Nancy telah terbuka. Dr. Singh yang menyadari jika keberadaan jasad Nancy telah diketahui. Dia pun bergegas untuk pergi dari sana. Di luar klinik, beberapa warga sudah berkumpul untuk menghakimi Dr. Singh yang telah berbohong. Para warga juga melihat keadaan Rani yang sedang sakit. Dr. Singh dan Rani kemudian akan dibakar seperti tetangga mereka sebelumnya. Sementara itu, Amy melihat tempat dia tinggal telah diberi tanda oleh anggota The Last Man. Para warga pun telah membakar rumah Dr. Singh. Saat Dr. Singh mulai pasrah dengan nasibnya, datanglah Jenderal Ribut yang kemudian memadamkan api tersebut. Di tempat lain, Gus bersama dengan kedua temannya sedang mengejar sebuah kereta yang akan menuju ke kota Colorado. Gus berhasil lebih dulu menaiki kereta tersebut, kemudian dan disusul Jeff dan Bir. Jenderal Ribut akhirnya menemukan buku resep milik Dr. Pell yang terbakar. Dr. Singh lalu mengatakan, jika dirinya bisa membuatkan obat tersebut, asalkan dia dan istrinya dilepaskan. Di kereta Jeff mengatakan kepada Gus, apabila kereta ini telah melewati sungai besar, maka mereka telah tiba di kota Colorado. Dari pintu gerbong terlihat seseorang yang akan menuju ke arah mereka. Mereka pun langsung bersembunyi di sebuah tempat. Sialnya, Gus malah ketahuan petugas kereta tersebut. Jeff yang melihatnya, langsung menghajar petugas kereta tersebut. Namun, ternyata petugas kereta itu adalah teman Jeff yang bernama Jimmy. Mereka pun berpelukan, karena telah lama mereka tak bertemu. Di sisi lain, Amy mengajak para hibrida untuk segera pergi. Karena tempat mereka telah diketahui oleh para anggota The Last Man. Di tempat berbeda, Dr. Singh dan Rani dibawa Jenderal Ribut ke markas The Last Man. Sebelum pergi, Dr. Singh mengatakan kepada Rani, jika dirinya sebenarnya tak tahu cara membuat obat tersebut. Rani kemudian meyakinkan Dr. Singh, jika semua akan baik-baik saja. Di kereta, Gus mendatangi Jeff. Dia mengatakan kalau boneka yang dibawanya hilang entah kemana.
Tak lama Jeff menunjukkan sungai besar. Yang berarti kota Colorado sudah semakin dekat. Gus lalu bertanya kepada Jeff tentang lokasi Kogro. Seketika teman dari Jeff mengatakan, jika Kogro merupakan singkatan dari Chose Grove. Tempat tersebut berada di sebuah perkotaan di kota Colorado. Kemudian Bir mengabarkan jika pasukan The Last Man juga berada di kereta tersebut. Dan kini mereka akan menuju ke gerbong belakang. Saat mereka akan pergi, Jeff melihat boneka Gus berada di gerbong depannya. Jeff kemudian berpura-pura menjadi petugas kereta untuk mengambil boneka milik Gus. Namun pasukan The Last Man menunjukkan sebuah gambar. Kalau Jeff kini menjadi buronan The Last Man. Jimmy pun kemudian menahan pintu gerbong agar pasukan The Last Man tak bisa melewatinya. Dan Jimmy menyuruh Jeff untuk segera pergi dari sana. Karena Jeff harus menjaga anak-anak. Sebab mereka takkan bisa hidup sendirian. Setelah Jeff dan yang lainnya telah melompat dari atas kereta, Jimmy langsung menghajar para pasukan The Last Man. Di lain sisi, Amy menunjukkan sebuah tempat pelarian bagi para hibrida. Di tempat yang berbeda, Dr. Singh dan Rani dibawa ke sebuah tempat dengan kepala tertutup. Kembali ke Gus, kini mereka pun sudah tiba di kota Colorado. Di tempat lain, terlihat beberapa ilmuwan yang sedang meneliti kehidupan bakteri di kutub. Kemudian kita diajak flashback dengan memperlihatkan kehidupan Paba sebelumnya. Di mana terlihat, Paba bekerja di sebuah perusahaan kimia bernama Versmed. Paba bekerja sebagai petugas kebersihan di tempat tersebut. Hingga suatu ketika, saat Paba sedang membersihkan sebuah tempat, dia tak sengaja melihat beberapa ilmuwan yang sedang berdebat. Malam harinya saat Paba berada di sebuah bar, seorang ilmuwan wanita bernama Firdi mengenalkan dirinya kepada Paba. Inilah kali pertama Paba bertemu dengan Firdi. Firdi menjelaskan, jika dirinya sedang melakukan eksperimen dengan beberapa ilmuwan lainnya. Namun Firdi merasa kecewa, karena dia dipindahkan dari eksperimen tersebut. Saat malam harinya, Paba memutuskan untuk mengantarkan Firdi ke rumahnya. Kembali ke Gus. Saat Bir berdua dengan Jeff, Bir mengatakan kepada Jeff, kalau kemungkinan besar ibu Gus telah meninggal. Sebab saat ini hampir seluruh manusia telah tewas. Bir meminta Jeff agar dia mengatakan yang sejujurnya kepada Gus. Kembali ke masa lalu. Paba yang tiba di rumah Firdi. Kemudian diajak masuk oleh Firdi untuk menikmati segelas coklat. Saat mereka tengah mengobrol, Firdi mendapatkan sebuah panggilan telepon yang mengatakan jika perusahaan tempat dia bekerja telah disita oleh pemerintah. Firdi yang panik pun langsung mengajak Paba untuk kembali ke tempat kerjanya. Kembali ke masa kini, Gus bersama dengan kedua temannya akhirnya berhasil menemukan rumah Firdi. Pemilik rumah yang melihat Gus langsung menyuruh Gus untuk masuk ke rumahnya. Wanita ini memperkenalkan dirinya bernama Judy. Judy menjelaskan jika dahulu rumah ini memang milik Firdi. Namun, Firdi telah pergi ke suatu tempat sekitar 10 tahun yang lalu. Judy merupakan partner kerja dari Firdi. Semenjak wabah ini menyebar, Judy belum menerima kabar dari Firdi. Judy kemudian memberikan Gus sebuah kunci loteng yang dititipkan Firdi kepadanya. Kembali ke masa lalu, terlihat Paba dan Firdi mendapati seluruh lab eksperimennya disita oleh petugas. Kembali ke Gus, Bir yang berada di atas loteng menemukan sebuah buku eksperimen, di mana di dalamnya tertulis nama Gus. Kembali lagi ke masa lalu. Firdi menunjukkan seorang bayi hibrida. Yang tak lain itu adalah Gus. Firdi mengatakan, jika bayi ini adalah hasil eksperimennya. Gus merupakan hibrida pertama pada saat itu. Firdi dan Paba kemudian bergegas pergi dengan membawa bayi tersebut. Firdi kemudian menitipkan bayi hibrida tersebut kepada Paba dan meminta Paba menjaganya. Firdi juga berjanji jika dirinya pasti akan mencari tempat Paba berada. Kembali ke Gus, terlihat Gus yang bersedih setelah mengetahui jika Paba ternyata bukan ayahnya. Dan Firdi yang juga dicari oleh Gus ternyata juga bukan ibunya. Gus dengan rasa sedih langsung berlari ke tengah hutan untuk melampiaskan rasa sedihnya. Kita pun kembali diajak ke masa lalu, di mana terlihat beberapa petugas kesehatan yang sedang bertengkar satu sama lain. Salah satu petugas tersebut tiba-tiba tertabrak oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh Jeff. Kemudian diperlihatkan keadaan Jeff saat wabah mematikan tersebut menyebar. Di mana pada saat itu, Jeff sedang mengantarkan istrinya yang akan melahirkan.
Jeff kemudian memohon kepada petugas rumah sakit agar mau membantu istrinya yang akan melahirkan. Kembali ke masa sekarang. Jeff dan Bir berusaha mencari keberadaan gas. Di sanalah Bir terkejut setelah mengetahui hibrida ternyata adalah hasil eksperimen para ilmuwan. Dan seluruh manusia hibrida ternyata diakibatkan oleh wabah virus yang menyebar di dunia. Jeff kemudian menyuruh Bir untuk tetap berada di dalam rumah bersama Judy. Sedangkan dirinya akan mencari gas. Di sisi lain, Gas yang tengah bersedih kemudian melihat sebuah pesawat. Di pesawat tersebut Gas mendengar sebuah suara dari saluran telepon di pesawat tersebut. Sementara itu, Amy yang berada di kebun binatang kini dikepung oleh pasukan The Last Man. Dan berniat menangkap seluruh hibrida yang ada di sana. Jenderal Ribut kemudian meminta Amy agar menyerahkan seluruh hibrida. Dan berjanji akan memberikan Amy kesempatan hidup jika dia mau menurutinya. Namun, Amy menolak dan mengatakan, kalau permainan telah dimulai. Pasukan The Last Man seketika terkena serangan yang dibuat oleh Amy. Sementara itu, Wendy diminta menjaga para hibrida. Bobby yang sedang berjalan-jalan di tempat tersebut, malah tertangkap oleh pasukan The Last Man. Sehingga Wendy dan seluruh hibrida pun harus tertangkap oleh pasukan The Last Man. Sementara itu, Jenderal Ribut yang telah kembali ke markas memerintahkan Dr. Singh untuk segera membuat obat yang telah disepakati. Jenderal Ribut mengancam membunuh Rani jika Dr. Singh tak menepati kesepakatan mereka. Dr. Singh yang belum pernah membuat obat sama sekali merasa ketakutan dengan desakan dari Jenderal Ribut. Di tempat berbeda, Amy yang berhasil lolos dari pasukan The Last Man. Kemudian berencana menemui para hibrida di tempat yang telah direncanakan. Namun, Amy malah melihat jejak hibrida yang telah ditangkap oleh pasukan The Last Man. Kembali ke masa lalu. Jeff yang menunggu istrinya melahirkan. Kemudian mendapat kabar kalau istrinya telah melahirkan. Namun, saat Jeff melihat bayinya, tak disangka bayinya termasuk salah satu dari hibrida. Seketika Jeff pun merasa bersedih dan shock setelah melihat bayinya tersebut. Jeff kemudian berlari pergi dari sana. Saat memasuki sebuah lift, Jeff yang bersedih bertemu dengan Dr. Singh, yang memberikannya sebuah semangat. Dr. Singh mengatakan, jika seluruh bayi yang dilahirkan semuanya adalah manusia hibrida. Kembali ke masa kini. Terlihat Bir berada di atas loteng. Tiba-tiba dia ditanyai oleh Judy tentang keadaan orang tuanya. Bir pun menjelaskan, jika dirinya sebenarnya adalah anak adopsi. Sementara itu, Jeff yang mencari Gas akhirnya berhasil menemukan keberadaan Gas. Jeff bercerita kepada Gas jika dirinya sebenarnya memiliki anak yang juga seorang hibrida. Jeff kemudian mengatakan, jika awalnya dia berencana meninggalkan anaknya. Namun, dia memutuskan kembali. Saat kembali ke tempat bersalin, anak dan istrinya sudah tak ada di tempat. Dan itulah terakhir kali Jeff bertemu dengan keluarganya. Jeff kemudian mengatakan, jika mereka berdua bisa melakukan petualangan sesuka mereka. Gas lalu mengatakan, jika dirinya sudah menghubungi seseorang dari telepon di pesawat. Seketika Jeff tiba-tiba ditembak oleh seseorang. Ternyata, itu adalah pasukan The Last Man. Gas kemudian dibawa oleh pasukan The Last Man menuju ke markasnya. Setelah tiba di dalam markas, Gas langsung dibawa ke sebuah ruangan. Di ruangan tersebut, terdapat Dr. Singh yang akan menjadikan Gas sebagai bahan pembuatan obat. Dr. Singh yang melihat Gas, seketika merasa jika Gas adalah anak yang istimewa. Gas lebih tua dari para hibrida yang lainnya. Dr. Singh kemudian menyuruh salah satu anggota The Last Man untuk menukarkan Gas dengan yang lainnya. Di sisi lain, Bir yang sedang bersama Judy kemudian menceritakan tentang adiknya, yang ternyata juga seorang hibrida. Sementara itu, Jeff yang tengah sekarat dibawa oleh seseorang menuju ke sebuah tempat. Di saat yang sama, kini Gas pun digantikan oleh hibrida lainnya untuk bahan pembuatan obat. Kembali ke Bir. Bir yang sedang merenung kemudian melihat foto adiknya, yang ternyata dia adalah Wendy. Sementara itu, Jeff yang tersadar melihat dirinya diselamatkan oleh Amy. Amy mengatakan, jika besok pagi mereka akan merebut para hibrida dari pasukan The Last Man. Gas yang berada di kandang, kemudian didatangi oleh beberapa hibrida lainnya. Mereka semua kemudian berpelukan satu sama lain. Sementara itu, Bir yang menemukan walkie-talkie di atas loteng, tiba-tiba tersambung dengan Firdi yang berada di kutub. Dan season pertama pun berakhir.
Melanjutkan season sebelumnya. Terlihat seorang wanita bernama Firdi, yang tak lain adalah ibu dari Gus, yang kini berada di Alaska. Firdi nampak sedang mencari sesuatu, menggunakan peta kuno. Setelah 9 tahun petualangannya di Alaska, akhirnya Firdi menemukan apa yang dia cari. Ternyata, tujuan Firdi adalah mencari kapal legenda, yang berusia 1000 tahun. Kapal itu berada di bawah tanah, dan tertutup es. Saat Firdi memasuki kapal tersebut, dia menemukan sebuah buku milik Dr. James, yang di dalamnya, terdapat jurnal perjalanannya menemukan rahasia dunia, yang tak ada dalam sejarah. Ketika Firdi akan membaca buku tersebut, tiba-tiba tali yang mengikatnya tertarik ke atas dengan sendirinya. Setelah berada di atas permukaan, dia terkejut setelah melihat jejak langkah kaki yang entah dari makhluk apa. Di tempat lain, terlihat Gus yang dikurung pasukan The Last Man, di sebuah ruangan dengan beberapa kaum hibrida. Gus nampak terkejut, setelah melihat mereka semua yang sama sepertinya. Gus kemudian berkenalan dengan Wendy, yang juga dapat berbicara seperti dirinya. Wendy menjelaskan, jika teman-temannya ini sebagian besar tak bisa berbicara seperti mereka. Dan Wendy harus menggunakan bahasa isyarat untuk berbicara dengan teman-temannya itu. Wendy mengatakan, ibunya yang mengajarinya bahasa isyarat. Ketika Gus bertanya tentang siapa ibu yang dimaksudnya, Wendy menjawab jika ibunya bernama Amy, yang juga ibu dari teman-temannya. Mereka semua dibesarkan oleh Amy saat masih bayi. Setelah itu Wendy memperkenalkan Gus kepada teman-temannya yang sudah seperti keluarganya sendiri. Tak lama salah satu hibrida mengatakan, jika masih ada satu lagi hibrida yang bernama Roy. Gus lalu bertanya, di mana Roy berada? Dengan raut wajah sedih, Wendy menjawab jika Roy telah dibawa oleh pasukan The Last Man, yang ternyata menjadi pengganti Gus saat akan dikorbankan untuk membuat obat. Di tempat lain, diperlihatkan Dr. Singh yang memberikan obat kepada Rani yang sakit karena virus. Dr. Singh kini mampu membuat obat virus tersebut. Namun, dia pun kini mengetahui bahwa obat ini hanya bisa bertahan beberapa minggu. Tak lama Dr. Singh dipanggil oleh pimpinan The Last Man yang bernama Jenderal Ribut. Jenderal Ribut mengatakan, jika dia akan pergi keluar kota untuk masalah bisnis. Jenderal Ribut meminta Dr. Singh membuat obat yang bersifat permanen. Dr. Singh menjawab, jika dia akan mengusahakannya. Untuk sementara waktu, Jenderal Ribut memberikan kepemimpinannya kepada adik kandungnya Johnny. Johnny akan memimpin pasukan The Last Man hingga Jenderal Ribut kembali. Di sisi lain, para hibrida mulai memikirkan sebuah rencana untuk meminta bantuan Amy. Wendy berencana menghubungi ibunya melalui saluran radio. Namun, sebelum itu mereka harus mencari cara agar bisa membuka pintu keluar. Bobby lalu menawarkan dirinya untuk mengambil kunci dari pintu ruangan. Setelah Bobby berhasil mengambil kunci dari pintu ruangan, mereka semua saling bekerja sama untuk membuka pintu yang sedang terkunci. Setelah berhasil, Gus bersama Wendy bergegas mencari ruang radio. Wendy menyuruh teman-temannya agar tetap berada di dalam ruangan. Hal ini untuk meminimalisir agar mereka tidak ketahuan. Sebelum Wendy pergi, teman-temannya berpesan agar Wendy juga mencari Roy. Sebab Roy merupakan bagian dari keluarga mereka juga. Setelah lama mencari, akhirnya Gus dan Wendy berhasil menemukan ruang radio. Wendy bergegas meninggalkan pesan di microphone radio, jika dia dan teman-temannya sedang dikurung di ruangan bawah. Tak lama kemudian, Wendy terkejut mendapati Roy, yang telah tewas karena dijadikan bahan pembuatan obat. Namun, mereka akhirnya ketahuan oleh Johnny yang sedang berjaga. Johnny langsung mencari tahu tentang bagaimana cara Gus dan Wendy bisa keluar. Setelah mendapatkan jawaban, Johnny langsung memberikan pelacak kepada Bobby. Dengan begitu Bobby akan terdeteksi jika berniat melarikan diri. Setelah Johnny dan pasukan The Last Man telah pergi, para hibrida menanyakan usaha mereka. Wendy menjawab, jika dia berhasil mengirim pesan di saluran radio. Sehingga semua pun seketika merasa senang. Kemudian hibrida gajah langsung bertanya tentang Roy. Seketika Wendy langsung bersedih. Namun, Gus langsung menyela dan berkata, jika Roy berhasil kabur. Mendengar jawaban dari Gus, para hibrida pun merasa sangat senang. Di suatu tempat diperlihatkan Jenderal Ribut yang menemui seseorang untuk membicarakan bisnis mereka. Ternyata, di dunia saat ini terdapat 3 koloni pasukan besar selain The Last Man. Dari 3 koloni pasukan besar yang diundang oleh Jenderal Ribut, hanya 1 pasukan yang datang.
Pasukan itu adalah penunggang kuda. Perjanjian yang ditawarkan oleh Jenderal Ribut adalah menggabungkan 3 pasukan besar lainnya di bawah kepemimpinan The Last Man. Namun pasukan penunggang kuda langsung menolak tawaran Jenderal Ribut. Pemimpin pasukan penunggang kuda mengatakan jika mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan dari Jenderal Ribut. Di sisi lain, Wendy bertanya pada Gus, mengapa Gus berbicara bohong. Gus tak seharusnya berbohong tentang Roy. Namun, Gus menjawab kalau dia terpaksa melakukannya. Karena dia tak ingin melihat mereka semua bersedih. Dari pintu masuk datanglah pasukan The Last Man, yang kemudian langsung membawa Gus ke ruang lab. Gus lalu dibawa kepada Dr. Singh. Dr. Singh ternyata ingin merencanakan sesuatu. Dr. Singh kemudian menanyakan usia Gus. Gus menjawab jika umurnya 10 tahun. Dr. Singh pun tersentak. Sebab 10 tahun lalu adalah awal dari munculnya wabah virus mematikan. Dr. Singh ingin mencari tahu hubungan dari virus mematikan ini dengan para hibrida. Kemudian Dr. Singh meminta Gus untuk mengingat orang tuanya. Apakah dia merupakan seorang ilmuwan? Gus pun menjawab jika dia tak ingat apa-apa. Namun, dia pernah mengingat sesuatu yang ada di masa kecilnya, yaitu gambaran serbuk bunga ungu. Dr. Shin pun langsung memerintahkan pasukan The Last Man untuk mencari bunga ungu tersebut. Sebelum Gus dikembalikan, Dr. Singh berbisik kepada Gus. Jika mereka berdua harus bekerja sama. Dr. Singh mengatakan jika dia tak berniat menyakitinya. Dirinya juga merupakan tahanan sama seperti Gus. Jika Gus mau bekerja sama, Dr. Singh berjanji akan melindungi Gus semua para hibrida. Di tempat lain, terlihat Bir yang berbicara dengan Firdi yang berada di Alaska. Saat Bir mencoba menelepon, Firdi kemudian bertanya, siapa yang sedang menelponnya? Dan bagaimana dia bisa tahu tentang dirinya? Bir pun menjawab, jika dia adalah sahabat Gus. Di mana Bir menjelaskan dia bersama Gus berniat mencari Firdi. Hingga sampailah dirinya di rumah Firdi di Colorado. Mendengar nama Gus, Firdi pun seketika merasa senang. Saat Bir menanyakan keberadaan Firdi, dia menjawab, jika dia berada di tempat rahasia. Dia tak bisa mengatakan tempatnya, karena seseorang pasti sedang melacak telepon mereka. Firdi kemudian berpesan kepada Bir, agar mencari rekaman suara yang dia simpan di atas loteng. Dia meminta Bir agar memberikan rekaman suara itu kepada Gus. Sebelum menutup telepon, Firdi menyuruh Bir agar segera pergi setelah menemukan rekaman suara tersebut. Benar saja, dari pintu masuk datanglah pasukan The Last Man yang ingin menerobos masuk. Judy pun mengorbankan nyawanya agar Bir bisa kabur. Judy mengatakan jika ini adalah rumahnya. Dan akan melawan orang yang ingin memaksa masuk ke rumahnya. Kemudian kita diajak flashback ke masa lalu Jeff. Di mana saat itu Jeff baru bergabung dengan pasukan The Last Man. Alasan Jeff bergabung dengan The Last Man, karena dia yang ingin mencari istrinya. Pasukan The Last Man berjanji akan membantu Jeff mencari istrinya. Kembali ke masa kini. Jeff berterima kasih kepada Amy karena telah menolongnya. Amy kemudian mengatakan jika dia memiliki rencana untuk menyelamatkan para hibrida. Amy telah lama tinggal di kebun binatang. Sehingga dia mengetahui berbagai jalan pintas di kebun binatang. Kemudian dari siaran radio Amy menerima pesan Wendy yang meminta tolong. Bergegas Amy pun langsung mengajak Jeff untuk memulai rencananya. Terlihat Amy mencoba menyamar menjadi pasukan The Last Man. Dengan membawa persediaan makanan saat melewati pos pemeriksaan. Amy sempat gugup, akan tetapi dia berhasil melewatinya. Ketika Amy akan menuju ke ruang monitor, dia dihadang oleh salah satu pasukan The Last Man yang curiga. Tak lama, dari arah belakang muncul Jeff yang mengatakan, jika Amy adalah temannya, Jeff juga menunjukkan tato keanggotaan pasukan The Last Man. Sehingga petugas itu mempercayainya. Saat akan pergi, seorang petugas The Last Man sebelumnya langsung mengejar Jeff. Dia mengatakan jika dia telah menembak seorang pengkhianat yang melindungi kaum hibrida. Sadar bahwa mereka ketahuan, Amy segera mengajak Jeff melarikan diri melewati jalan rahasia. Sebelum pergi, Jeff menaruh boneka milik Gus ke dalam karung makanan. Di tempat lain, saat pasukan The Last Man memberikannya makanan, Gus nampak terkejut melihat bonekanya. Gus kemudian mengatakan jika mereka semua akan segera diselamatkan. Di suatu tempat saat Bir mencari Jeff, dia menemukan jaket dari Jeff yang dipenuhi banyak darah. Bir menduga jika Gus dan Jeff telah ditangkap oleh pasukan The Last Man.
Di tempat para hibrida dikurung, datanglah Johnny yang menciduk para hibrida saat akan menyusun rencana. Johnny memperingatkan agar para hibrida tak melakukan hal bodoh. Sebab dirinya juga tak ingin menyakiti mereka semua. Dari sini terlihat kalau Johnny sebenarnya memiliki hati yang lembut. Tak seperti jenderal ribut saudaranya. Johnny kemudian membawa gas atas perintah dari Dr. Singh. Gas dimasukkan ke ruangan yang penuh dengan bunga biru. Dari luar kaca Dr. Singh mengatakan, jika gas harus mengingat semuanya. Tiba-tiba gas langsung tak sadarkan diri. Dia kemudian berhalusinasi dan melihat berbagai tempat yang ada di ingatannya. Gas menyebutkan semua hal yang dilihat di ingatannya. Namun Dr. Singh meminta Gas agar melihat lebih jauh ke masa kecilnya. Tak lama Gas pun melihat sebuah penelitian yang sedang mengerjakan proyek bernama Proyek Matahari Malam. Saat tersadar, Dr. Singh pun berterima kasih kepada Gas karena telah membantunya. Dr. Singh ingin mencari tahu tentang latar belakang wabah virus saat ini. Dengan begitu, pembuatan obat yang permanen pun akan bisa dibuat. Beralih ke Bir. Saat dia sedang berjalan sendirian, datanglah beberapa penyintas yang mengendarai kereta kuda. Bir pun berniat untuk menumpang di dalamnya. Namun, sialnya dia malah ketahuan oleh seorang pria bernama Jordan. Menyadari jika Bir bukanlah orang jahat, Jordan mengizinkan Bir menumpang. Di suatu tempat ketika Amy dan Jeff sedang menyusun rencana, datanglah drone pengawas dari pasukan The Last Man. Bergegas Amy langsung berusaha kabur dari sana. Pasukan The Last Man yang menemukan keberadaan Amy dan Jeff melalui drone langsung melakukan pengejaran. Jeff sempat berusaha menghancurkan drone menggunakan ketapel. Beruntungnya, mereka berdua berhasil pergi dari area tersebut. Amy nampak bersedih sebab usahanya menyelamatkan para hibrida mengalami kegagalan. Jeff mencoba menenangkan Amy dan meyakinkannya kalau di rencana selanjutnya pasti mereka berdua akan berhasil menyelamatkan para hibrida. Yang mereka butuhkan saat ini adalah bantuan dari orang lain. Jeff pun langsung teringat suatu tempat di mana teman-teman lamanya berada. Jeff kemudian mengajak Amy untuk menemui teman lamanya. Jeff berharap teman lamanya bisa membantunya. Beralih ke Gas. Gas menceritakan kepada teman-temannya tentang suatu tempat di mana dia dibesarkan. Tempat itu bernama Yellowstone. Gas menjelaskan, jika di Yellowstone terdapat banyak makanan dan juga tumbuhan. Gas ingin membawa teman-temannya pergi ke Yellowstone saat mereka bebas nanti. Gas juga menceritakan tentang sebuah pasukan pelindungi hibrida yang bernama Laskar Satwa. Para hibrida yang mendengarkannya, seketika merasa terkejut dan tak menyangka jika ada pasukan manusia yang peduli dengan mereka. Di tempat lain, Jeff dan Amy telah tiba di tempat tujuan mereka. Jeff mengatakan kepada Amy, jika tempat ini adalah tempat berkumpulnya teman lamanya. Saat Jeff menyebutkan nama salah satu temannya, seorang wanita langsung menyela dan berkata, apakah Jeff sedang mencari kuburannya? Mendengar perkataan wanita itu, Jeff terkejut. Tak disangka, semua teman lamanya ternyata telah tewas terjangkit wabah virus mematikan. Di tempat lain, saat Bir bercerita tentang masa lalunya pada Jordan, Bir nampak terkejut mendengar perkataan Jordan yang mengatakan kalau ayahnya telah dibunuh oleh Laskar Satwa. Bir pun teringat saat dia memimpin Laskar Satwa. Dia pernah membunuh pasukan The Last Man yang membawa Gas dan Jeff. Yang berarti, pasukan The Last Man yang dibunuh Bir adalah ayah Jordan. Sementara itu, Gas dibawa oleh pasukan The Last Man bersama Dr. Singh menuju ke lab asalnya dulu. Di sana Dr. Singh ingin mencari berkas-berkas peninggalan proyek Matahari Malam. Sementara itu, Jeff dan Amy memutuskan untuk beristirahat di sebuah bar. Kini Jeff tak tahu harus meminta bantuan ke siapa lagi. Dia mengatakan, andai saja dia memiliki teman seorang militer. Seketika itu Amy pun teringat teman lamanya dari pasukan militer. Namun teman lamanya ini sangat perhitungan. Tak ada pilihan lain, Amy langsung menghubungi teman lamanya itu. Di sisi lain, saat Gas dan Dr. Singh memasuki ruangan lab, dia mendengar suara berisik dari suatu tempat. Saat mendatangi tempat asal suara, mereka terkejut mengetahui asal suara itu berasal dari sekumpulan ayam. Kemudian mereka mendatangi ruangan lainnya. Gas kemudian menemukan pisau yang tertulis nama Paba. Dia pun menyimpan pisau tersebut. Di tempat lain, ketika salah seorang pasukan The Last Man sedang menelusuri ruang bawah tanah, muncullah hibrida buaya yang langsung menggigitnya.
Gus berusaha untuk menenangkannya, kemudian menanyakan siapa namanya. Hibrida buaya itu pun menjawab jika namanya adalah Peter. Dari arah belakang, pasukan The Last Man langsung menembakkan obat bius. Di tempat berbeda, Jeff dan Amy dibuat terkejut mendapati pasukan The Last Man di tempat tersebut. Ternyata Jenderal Ribut di sana mengumumkan kepada penduduk sekitar, jika dia memiliki obat yang bisa menyembuhkan manusia yang telah terinfeksi oleh virus. Jenderal Ribut lalu mengajak semua orang agar bergabung dengan pasukannya. Jeff menyadari kalau Jenderal Ribut memiliki maksud lain. Tak lain untuk menguasai tempat itu. Jenderal Ribut kemudian mendemonstrasikan ke semua orang saat dia menyuntikkan sebuah obat ke tubuh dari manusia yang terinfeksi. Seketika, orang itu pun langsung sembuh. Penduduk sekitar yang melihat nampak terkejut dan berniat bergabung dengan pasukan The Last Man. Di kebun binatang, ketika para hibrida akan menyusun rencana lagi, penjaga dari pasukan The Last Man langsung memergoki mereka. Penjaga itu kemudian mengatakan bahwa dia akan menghukum para hibrida jika ada yang berniat kabur lagi. Penjaga itu juga mengatakan jika mereka semua akan menjadi target berikutnya setelah tewasnya Roy. Seketika itu para hibrida terkejut setelah mendengar jika Roy telah tewas. Mereka semua merasa dibohongi oleh Wendy dan Gus, yang mengatakan jika Roy berhasil kabur. Beralih ke Gus. Gus dan Dr. Singh menemukan rekaman dari proyek Matahari Malam. Rekaman itu berisi tentang eksperimen yang sedang mereka kerjakan. Pemimpin dari proyek Matahari Malam ini bernama Dr. Miller. Untuk bahan eksperimennya, Dr. Miller menggunakan sekumpulan mikroba. Tujuan proyek Matahari Malam ini adalah untuk membuat antibodi yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Di dalam eksperimennya, Dr. Miller menggunakan telur ayam yang diisi dengan sel hewan yang digabungkan dengan mikroba. Dari eksperimen ini, mereka pun berhasil menciptakan hibrida rusa yang tak lain adalah Gus. Di sisi lain, terlihat Jenderal Ribut membunuh seorang pria sebelumnya yang telah dia suntikan obat. Alasannya, karena obat ini hanya bertahan sementara. Jika pria itu kembali sakit lagi dan diketahui oleh penduduk, maka mereka tak akan percaya lagi kepadanya. Beralih ke Bir. Jordan mengatakan pada Bir, jika dia akan bergabung dengan pasukan The Last Man. Dan saat ini pasukan baru The Last Man hanya bertugas menjaga kebun binatang yang berisi para hibrida. Mendengar hal itu, Bir pun berencana untuk ikut bergabung dengan pasukan The Last Man demi untuk mencari Gus. Di kebun binatang, saat Gus kembali pulang, teman-temannya langsung menginterogasinya. Karena Gus telah berbohong perihal Roy. Gus meminta maaf sebab dia terpaksa melakukan semua ini agar mereka tak bersedih. Para hibrida mengatakan jika ibu mereka Amy selalu mengajari mereka untuk berkata jujur. Dan kini Gus tak dianggap teman lagi oleh para hibrida. Di ruang atas, terlihat Johnny yang semakin dekat dengan Rani. Johnny menceritakan semua masalah keluarganya pada Rani, di mana Jenderal Ribut tak pernah menganggapnya sebagai adiknya. Johnny ingin sekali hidup bebas dan keluar dari pasukan The Last Man. Di tempat lain, Amy yang berada di dalam bar mendapatkan balasan telepon dari teman lamanya, yang menyuruhnya untuk keluar. Saat Amy dan Jeff sudah keluar, tiba-tiba beberapa orang dari dalam bar langsung menutup kepala mereka. Di kebun binatang, Gus berusaha meminta maaf kepada teman-temannya atas kebohongan yang diperbuatnya. Namun, mereka semua tak menerima permintaan maaf dari Gus. Tentu saja Gus bersedih. Di ruang lab, Dr. Singh merekam semua kegiatannya dalam membuat obat. Dr. Singh menyebutkan jika dia memiliki eksperimen baru dalam pembuatan obatnya, di mana Dr. Singh mencoba menggunakan telur ayam milik Dr. Miller. Tak disangka, uji coba Dr. Singh berhasil. Dia berhasil membuat obat tanpa menggunakan sumsum dari para hibrida. Rani yang datang dan mendengar perkataan suaminya itu ikut merasa senang. Namun, setelah dia melihat mayat hibrida buaya, Rani menyadari jika suaminya telah berhalusinasi. Beralih ke Amy. Amy dan Jeff telah tiba di suatu tempat. Amy kemudian didatangi oleh seorang wanita yang ternyata teman lamanya. Dia bertanya, mengapa Amy meneleponnya. Amy mengatakan kalau dia membutuhkan bantuannya. Amy menjelaskan, jika anak-anaknya telah ditangkap oleh pasukan The Last Man, dan dia membutuhkan bantuan untuk membebaskan anak-anaknya. Namun, teman Amy tersebut meminta imbalan yang cukup tinggi kepada Amy. Karena Amy tak punya uang, dia pun tak bisa menyetujuinya. Akan tetapi Jeff langsung menyela dan mengatakan,
jika pasukan The Last Man memiliki persediaan serta beberapa tank. Dan dia boleh mengambil semuanya. Teman Emi pun tertarik dengan tawaran itu. Dan dia pun setuju. Di sisi lain, Beer dan Jordan bergabung dengan pasukan The Last Man. Sebelum diterima menjadi anggota, Beer dan Jordan harus melewati beberapa ujian terlebih dahulu. Sementara itu, di dalam kebun binatang Jenderal Ribut telah kembali pulang. Dia mendapatkan informasi jika sebelumnya terdapat 2 penyusup yang ingin membebaskan para hibrida. Yang tak lain Emi dan Jeff. Namun, kedua penyusup itu berhasil lolos. Jenderal Ribut kemudian memarahi Johnny yang dianggap tak becus. Beralih ke Gas. Bobby yang tak tega, akhirnya mengajak bicara Gas. Gas kemudian teringat pisau yang dia temukan. Kemudian dia mengambil pelacak yang terpasang di leher Bobby. Bobby kemudian menawarkan diri untuk pergi mencari bantuan. Di dalam lab, Jenderal Ribut dibuat kaget. Mengapa labnya menjadi tempat ternak ayam? Dr. Singh menjelaskan, jika ayam-ayam ini merupakan jawaban dari pembuatan obat yang mereka cari. Melihat kerja keras Dr. Singh, Jenderal Ribut mengundangnya untuk makan malam. Kembali ke Emi. Saat dia sedang menyusun rencana, seorang pria bernama Jack sangat banyak bicara. Yang membuat Jeff merasa kesal. Saat Jeff akan menghajar Jack, teman Emi langsung menodongkan senjatanya. Di sisi lain, Beer akhirnya berhasil melewati ujian dan bergabung dengan pasukan The Last Man. Sang kapten nampak takjub dengan keahlian Beer, terutama dalam skill menembak Beer. Sang kapten kemudian mengatakan akan mengumumkan siapa saja yang akan diterima bergabung dengan pasukan The Last Man. Di tempat lain, Dr. Singh dan Rani bersiap menghadiri undangan makan malam Jenderal Ribut. Jenderal Ribut melakukan semua ini sebagai ucapan terima kasihnya pada Dr. Singh. Di tempat lain, Emi marah kepada Jeff. Karena dia hampir saja mengacaukan rencananya. Jeff meminta maaf karena dia tak suka dengan orang yang banyak bicara. Kembali ke Dr. Singh. Rani diam-diam mengundang Johnny untuk ikut makan bersama mereka. Jenderal Ribut nampak kaget sebab dia tak mengundang adiknya. Saat makan malam berlangsung, Johnny seperti tak dianggap oleh kakaknya. Sehingga membuat dia pun merasa bersedih. Di tempat hibrida berada, kedua penjaga The Last Man mengatakan dengan sedikit tertawa. Jika mereka semua seharusnya memiliki teman baru. Sayangnya, hibrida buaya yang akan menjadi teman mereka kini telah tewas. Gas yang mendengar perkataan penjaga tersebut, nampak marah. Dan dia berencana untuk pergi dari sana. Saat Gas tengah berlari tanpa melihat jalan, dia pun menabrak Jenderal Ribut. Di tempat lain, saat Emi akan menjalankan rencana penyerangannya. Dia terpaksa meninggalkan Jeff. Karena permintaan dari temannya. Temannya melakukan hal ini karena dia menilai Jeff mudah marah. Tak tinggal diam, Jeff membuat rencananya sendiri untuk menyelamatkan para hibrida. Di kebun binatang, Jenderal Ribut mencoba berkomunikasi dengan Gas. Dia mengatakan kalau dia sangat membenci kaumnya. Jenderal Ribut lalu memerintahkan bawahannya untuk memotong salah satu tanduk Gas. Para hibrida yang melihatnya, seketika merasa tak tega dengan apa yang terjadi kepada Gas. Dengan raut wajah yang sedih, Gas menyuruh para hibrida agar tak mendekatinya. Wendy yang tak tega kepada Gas, kembali menganggap Gas menjadi bagian dari keluarga kembali. Di lab, Dr. Singh yang akan melakukan uji coba terakhir terhadap obatnya, merasa terkejut. Karena obatnya tak bisa bersifat permanen. Dr. Singh tak tahu harus berbuat apa lagi. Kini harapannya untuk menyembuhkan istrinya pun hanya sebatas mimpi. Melihat suaminya yang telah bekerja keras. Rani mengatakan kepada Dr. Singh. Jika virus ini mungkin memang tak ada obatnya. Rani juga mengatakan, jika lebih baik menikmati hidup sampai akhir hayatnya. Daripada harus menyakiti para hibrida untuk membuat obat. Di tempat lain, Beer dan Jordan yang telah diterima menjadi anggota The Last Man. Kini mereka mendapatkan tugas pertama, yaitu membunuh seorang penjahat atas perintah kaptennya. Ketika Beer mencoba menangkapnya, dia pun terkejut. Ternyata orang jahat yang dimaksud kaptennya adalah Tiger sahabatnya. Beer tak bisa membunuh sahabatnya. Walau dahulu dia mengkhianatinya dan mengusirnya. Dari arah belakang, Jordan langsung memukul Tiger. Jordan mengatakan, jika orang ini adalah Laskar Satwa yang membunuh ayahnya. Di kebun binatang, terlihat pimpinan ketiga pasukan besar mulai memasuki ruangan pertemuan. Mereka menghadiri undangan yang diberikan oleh Jenderal Ribut.
Mereka bertiga menghadiri undangan dari Jenderal Ribut. Karena isi undangan tersebut berisi pembahasan tentang obat. Di tempat lain, Jeff teringat masa lalunya ketika pasukan The Last Man mengkhianatinya. Di mana Jeff yang telah berjuang keras membantu menangkap hibrida. Saat dia ketika akan menagih janji mereka untuk membantu mencari istrinya. Pasukan The Last Man malah memberikan mayat istri Jeff. Yang ternyata, istri Jeff telah ditemukan tewas sudah lama. Dan pasukan The Last Man sengaja menyembunyikan semua ini agar Jeff terus menangkap para hibrida. Teringat itu, Jeff nampak marah dan tak ingin kembali kehilangan seseorang lagi, yaitu Gus. Di sisi lain, Dr. Singh diperintah Jenderal Ribut untuk menjelaskan tentang obat yang dia buat. Dr. Singh menjelaskan, jika dalam 10 tahun terakhir ini 99% umat manusia telah tewas. Bahkan para perempuan juga tak bisa hamil lagi. Semua ini akibat virus mematikan yang mewabah. Namun, Dr. Singh mengatakan, jika semuanya telah terkendali, dan dirinya berhasil membuat obat virus yang mewabah saat ini, Dr. Singh terpaksa berkata bohong jika obat buatannya ini bersifat permanen. Setelah penjelasannya selesai, Jenderal Ribut memulai perjanjian kerjasama dengan menggabungkan seluruh pasukannya. Dan tinggal di sebuah kota bernama Evergreen. Tujuan kerjasama ini adalah untuk membuat peradaban baru umat manusia. Di ruang tempat hibrida dikurung, seorang penjaga merasa heran. Karena kondisi ruangan yang terlihat sepi. Saat penjaga tersebut memasuki ruangan, para hibrida langsung menjalankan rencananya untuk keluar. Setelah berhasil bebas, mereka semua pun mencoba melarikan diri melalui ruang atas. Namun, ketika hibrida kura-kura akan ketahuan, Gus mengorbankan dirinya dan berlari ke tempat perkumpulan 3 pasukan besar. Ketiga pemimpin pasukan besar nampak terkejut melihat Gus yang bisa berbicara. Di sana Gus selalu meminta agar mereka tak membunuh kaumnya lagi untuk pembuatan obat. Seorang pemimpin wanita bernama Helen terlihat syok dan kecewa. Setelah mengetahui jika obatnya ternyata menggunakan nyawa manusia. Dan Helen pun berniat meninggalkan pertemuan. Jenderal Ribut berniat menangkap Gus karena telah merusak rencananya. Namun, tanpa diduga Johnny malah membantu Gus agar bisa melarikan diri. Jenderal Ribut meminta kepada Helen agar dia tak membatalkan kerjasama mereka. Helen mau melanjutkan kerjasamanya. Namun, asalkan dialah yang memimpin seluruh pasukan nantinya. Mendengar hal itu, Jenderal Ribut mengatakan, jika kedua pasukan besar yang lain tak akan menyetujuinya. Dengan senyuman licik, Helen langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh para pemimpin dari kedua pasukan besar. Dan kini hanya tersisa pasukan dari Jenderal Ribut dan pasukan dari Helen. Helen kemudian meminta Jenderal Ribut memikirkan tawarannya lagi. Jenderal Ribut tak menduga jika Helen ternyata lebih licik darinya. Di halaman belakang, Jeff tertangkap oleh pasukan The Last Man. Saat akan mencoba masuk dari bawah tanah, muncullah Bobby yang salah membuat jalan keluar. Bobby langsung ditangkap oleh pasukan The Last Man. Akan tetapi Jeff berhasil membebaskannya. Di lab, Rani mengajak suaminya pergi. Rani sudah tak peduli lagi dengan obatnya. Dan dia hanya ingin menghabiskan sisa umurnya dengan suaminya. Mendengar itu, Dr. Singh pun mengatakan, jika dia tak bisa pergi, karena dia harus menyelesaikan semuanya. Di lain sisi, Jenderal Ribut marah pada Johnny yang telah mengkhianatinya. Johnny meminta maaf atas perbuatannya membantu Gus kabur. Johnny merasa tak tega jika pasukan The Last Man terus-menerus membunuh para hibrida. Tak lama dari atas langit terdengar beberapa pesawat terbang yang melewati kebun binatang. Tak hanya itu, Jenderal Ribut juga mendapatkan panggilan walkie-talkie dari Amy, di mana dia akan membalas dendam. Jenderal Ribut tersenyum dan mengatakan, kalau dia tak pernah takut, sekalipun Amy membawa banyak pasukan. Tak lama, dari atas langit jatuhlah sebuah tong berisi serbuk bunga biru. Jenderal Ribut tak menyangka jika Amy melakukan serangan kimia. Jenderal Ribut pun bergegas menyuruh pasukannya pergi menghindar. Sebab, serbuk bunga biru dipercaya menjadi sumber infeksi virus selama ini. Jenderal Ribut kemudian memerintahkan pasukannya untuk pergi ke markas lain. Sebelum itu, Jenderal Ribut memerintahkan Johnny untuk menangkap Dr. Singh, agar tak mencoba melarikan diri. Di tempat bir, saat dia hampir tiba di kebun binatang, beberapa pasukan Amy menyerang kendaraan The Last Man hingga hancur. Sehingga Bir dan Jordan terpaksa berjalan kaki ke kebun binatang.
Saat di tengah pelarian, Jordan tiba-tiba mencoba menembak anggota Laskar Satwa yang ditangkapnya. Melihat hal itu, Bir segera mengejar Jordan. Bir pun mengungkap kalau dia dahulunya adalah pemimpin dari Laskar Satwa. Di sanalah Bir meminta maaf kepada Jordan jika dia telah membunuh ayahnya. Segera Bir langsung membawa Tiger untuk pergi dari sana. Johnny yang diperintahkan untuk membawa Dr. Singh tak disangka malah menyuruh Dr. Singh agar segera pergi. Johnny mengatakan jika Dr. Singh kini bebas. Johnny terpaksa melakukan hal ini karena dia tak tahan lagi dengan kejahatan kakaknya. Di kebun binatang, Gus mencoba membebaskan Jeff yang dikurung di suatu ruangan. Sementara itu, para hibrida mencoba melarikan diri. Dr. Singh yang berada di kamarnya, diajak Rani pergi dari sana. Rani mengatakan jika memang obat dari virus ini tak ada, dan mungkin kehidupan manusia sudah seharusnya berakhir. Di tempat lain, Jenderal Ribut membalas serangan dari pasukan Amy dan temannya dengan menembakkan beberapa bazooka. Di mana hal ini tak terpikirkan sebelumnya oleh mereka. Segera kawan Amy memerintahkan pasukannya yang tersisa untuk mundur. Namun, Jack tak ingin mundur sebelum dia mendapatkan tank milik pasukan The Last Man. Di dalam kebun binatang, Amy mencoba mencari para hibrida untuk membebaskan mereka. Saat Amy memasuki ruang lab, dia melihat banyak mayat hibrida di sana. Dengan penuh amarah, Amy langsung membakar lab tersebut. Di sisi lain, saat para hibrida hampir berhasil melarikan diri, datanglah pasukan The Last Man yang akan menangkap mereka. Beruntung Jeff tiba tepat waktu. Dan terjadilah baku hantam antara Jeff dengan pasukan The Last Man. Kembali ke Amy. Amy akhirnya bertemu dengan Wendy yang berjalan sendirian. Wendy mengatakan jika dia sedang mencari Bobby yang menghilang. Di lain sisi, setelah Jeff berhasil mengalahkan pasukan The Last Man, dia mengajak para hibrida untuk pergi dari sana. Jeff menyuruh mereka masuk ke dalam bus. Beralih ke Jenderal Ribut. Kini hanya tersisa satu pasukan lagi dari kawan Amy yang akan dia tembak dengan bazooka. Jack yang tetap bersikeras dan tak mau mundur, pesawatnya akhirnya tertembak oleh Jenderal Ribut, yang membuat dia terjatuh di sebuah tempat di halaman tengah. Ketika Dr. Singh dan Rani akan pergi, Dr. Singh meminta Rani untuk menunggunya sebentar. Ternyata Dr. Singh berniat kembali ke labnya untuk mengambil obat yang tersisa. Di perjalanan, Jeff kembali bertemu dengan Amy dan juga Wendy. Jeff segera menyuruh mereka masuk. Di kebun binatang, Dr. Singh kaget mengetahui jika seluruh hasil penelitiannya telah terbakar. Saat Dr. Singh akan kembali menemui Rani, Rani sudah tak ada di tempatnya. Rani ternyata memutuskan pergi meninggalkan suaminya, karena merasa Dr. Singh tak pernah mendengarkan ucapannya. Dr. Singh pun merasa sangat menyesal, karena selalu mengabaikan istrinya. Di suatu tempat, Jack yang berhasil selamat bertemu dengan Bobby yang keluar dari bawah tanah. Jack bertanya, apakah Bobby mengetahui tempat tank disimpan. Bobby pun menganggukkan kepalanya dan menunjukkan lokasi tank berada. Di sisi lain, Jeff dan para hibrida nampak senang, karena kini mereka semua telah bebas. Namun, hal menyedihkan menimpa Amy. Tangan kelingkingnya bergerak dengan sendirinya, yang menandakan jika dia telah terjangkit oleh virus mematikan. Di tengah perjalanan, Jeff berhenti mendadak karena terdapat sebuah mobil yang menghalangi jalan dari berbagai arah. Tak lama, muncullah Laskar Satwa yang dipimpin oleh Bir. Bir mengatakan jika mereka semua harus melindungi para hibrida dari pasukan The Last Man. Tiba-tiba muncul sebuah tank yang kemudian menembakkan senjatanya ke arah mobil yang menghalangi jalan Jeff. Dari dalam tank keluarlah Bobby bersama dengan Jack. Sebelum Jeff melanjutkan perjalanannya, Jack menitipkan Bobby kepada Jeff agar dia menjaganya. Jack mengatakan jika dia menyukai para hibrida. Jack pun kemudian pamit dengan tank yang dibawanya. Kini Jeff kembali melanjutkan perjalanannya. Dan Bir memilih untuk ikut pergi bersama Jeff. Sementara pasukan Laskar Satwa memutuskan untuk tetap berada di kebun binatang untuk menghadang pasukan The Last Man yang berniat mengejar para hibrida. Kini tujuan mereka selanjutnya adalah ke Yellowstone. Di dalam bus, Bir memberikan rekaman suara kepada Gus dan mengatakan jika dia telah berbicara dengan Firdi. Gus nampak terkejut dan merasa senang karena mendengar kabar jika ibunya masih hidup. Dari arah belakang datanglah Wendy yang berterima kasih kepada Bir. Bir pun merasa yakin kalau Wendy yang dilihatnya adalah adiknya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Jeff berhenti sejenak di suatu tempat.
agar para hibrida bisa beristirahat sejenak. Setelah dirasa cukup, Jeff pun menyuruh para hibrida untuk kembali masuk ke dalam bus. Amy yang merenung sendirian, dihampiri oleh Jeff yang menyuruhnya untuk masuk ke dalam bus. Namun, Amy mengatakan, jika dia telah terinfeksi oleh virus mematikan. Dan Amy menyuruh Jeff agar dia meninggalkannya. Setelah semua perjuangan yang dilalui bersama, Jeff berkata, jika dia tak akan meninggalkan satu orang pun. Walaupun dia berada di dalam masalah yang besar. Sudah cukup bagi Jeff kehilangan istri dan anaknya. Dan kini dia tak ingin kehilangan seseorang lagi. Saat pagi hari, mereka semua tiba di tempat tujuan. Gus sangat bahagia, karena kini dia kembali pulang ke rumah masa kecilnya. Gus kemudian mengajak teman-temannya untuk menuju ke tempat dia tinggal saat masih kecil. Para hibrida pun merasa sangat senang, karena Yellowstone memiliki banyak makanan. Di rumah kabin, Gus yang menyendiri didatangi oleh Jeff. Jeff bertanya, mengapa Gus terlihat sedih? Gus menjawab, jika dia memikirkan keadaan ibunya. Gus ingin tahu di mana ibunya kini berada. Jeff kemudian membantu Gus dengan memutarkan rekaman suara yang diberikan oleh Bear. Di rekaman suara tersebut, terdapat penjelasan dari Dr. Miller. Jika seri jenis kedua yang akan diujikan ke tubuh manusia mengalami kegagalan. Dan ternyata virus yang mewabah tersebut akibat kegagalan dari seri genetik kedua. Dr. Miller menjadi eksperimen pertama yang menyuntikkan obat kebal buatannya. Tak disangka Dr. Miller langsung jatuh sakit. Dr. Miller mengatakan, jika virus ini hanya memiliki satu obat. Yaitu rahasia yang disembunyikan oleh kakek buyutnya atau Dr. James. Dr. Miller memerintahkan agar pergi ke Alaska untuk mencari kapal dari kakek buyutnya. Dr. Miller memberikan peta pribadi milik keluarganya yang ditinggalkan oleh Dr. James. Dr. Miller juga mengatakan, jika resep dari obat ini merupakan rahasia dunia yang sengaja disembunyikan. Sebab obat ini dapat menyembuhkan segala penyakit. Saat Firdy menanyakan tentang obat itu, Dr. Miller menjawab, jika obatnya adalah sumber mata air yang sangat ajaib. Dr. James terpaksa menyembunyikan sumber mata air ini, karena dia merasa takut jika penemuannya akan disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Oleh sebab itulah mengapa Dr. James memilih untuk mengakhiri hidupnya di tempat yang sulit ditemukan manusia. Ternyata tujuan Firdy pergi ke Alaska selama bertahun-tahun adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Firdy ingin mencari sumber mata air yang konon bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Dan kapal yang ditemukan di awal cerita adalah kapal Dr. James. Beralih ke Bear. Saat Bear tengah berbicara dengan Tiger melalui walkie-talkie, suaranya tiba-tiba terputus. Ternyata, Tiger tertangkap oleh pasukan The Last Man. Di rumah kabin, Gus mengatakan kepada Jeff, jika dia ingin pergi ke Alaska, untuk membantu ibunya setelah mendengarkan rekaman suara itu. Gus menyadari, jika ibunya berniat menyelamatkan dunia dengan mencari obat dari virus yang mewabah ini. Jeff mengatakan, jika Alaska adalah tempat yang sangat dingin. Bahkan untuk pergi ke sana, mereka harus menggunakan pesawat terbang. Saat malam hari Jeff terlihat panik setelah menyadari jika Gus tak ada di ranjangnya. Beruntungnya, Jeff berhasil menemukan Gus yang berada di dekat pagar. Jeff menanyakan, mengapa Gus tak tidur. Gus menjawab, jika dia tak bisa berhenti memikirkan ibunya. Dari suatu arah, datanglah Tiger dengan kondisi kritis mengendarai sepeda. Tiger mengatakan, jika telah terjadi peperangan antara pasukan The Last Man dengan pasukan Laskar Satwa. Seluruh Laskar Satwa telah tewas di peperangan tersebut. Dan kini pasukan The Last Man berniat menuju ke Yellowstone. Tak lama kemudian, Tiger pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di kebun binatang, Johnny yang baru terbangun dari tidurnya terkejut dengan tewasnya banyak orang. Johnny pun berniat untuk pergi meninggalkan kakaknya. Saat dia akan pergi, dia malah bertemu dengan Jenderal Ribut yang mengajaknya menuju ke Yellowstone. Sementara itu, Dr. Singh yang tengah tertidur bermimpi menggendong Gus yang terluka parah di kutub. Merasa jika mimpinya memiliki sebuah arti. Dr. Singh pun berniat menyusul Gus di Yellowstone. Setelah Bear menguburkan sahabatnya, dia pun berniat membalaskan dendam kematian pasukannya. Akan tetapi, Amy menyuruh Bear agar pergi saja bersama para hibrida. Sedangkan pasukan The Last Man biar dia dan Jeff yang mengurusnya. Bear diminta Jeff untuk membawa para hibrida ke rumah keluarga yang pernah menerimanya dahulu. Di mana keluarga itu bisa Bear temukan di ujung hutan.
Ternyata Jenderal Ribut dan beberapa pasukan yang tersisa berniat membunuh para hibrida yang sangat dia benci. Sementara itu, Gus memutuskan untuk tetap tinggal di Yellowstone. Sebab dia sudah menguasai area tempat dia tinggal. Sehingga Gus berpikir dia dapat membantu Jeff dan Amy dengan memasang berbagai jebakan. Di sisi lain, Bear dan para hibrida telah sampai di kediaman keluarga Anderson yang dimaksud oleh Jeff. Bear memohon agar keluarga Anderson mau menerima para hibrida. Di sisi lain, ternyata Jenderal Ribut sudah tiba di gerbang masuk ke Yellowstone. Namun, Johnny tiba-tiba menodongkan senjatanya ke arah kakaknya. Johnny meminta Jenderal Ribut agar membatalkan penyerangan. Johnny pun bertanya, mengapa kakaknya begitu benci dengan para hibrida. Jenderal Ribut hanya tersenyum dan menyuruh Johnny pergi jika dia tak mau ikut dengannya. Johnny pun bergegas meninggalkan kakaknya. Namun, Jenderal Ribut malah menembak adiknya hingga dia tewas. Jenderal Ribut kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk berpencar. Jeff, Amy dan juga Gus berhasil menumbangkan pasukan The Last Man satu persatu dengan siasat yang mereka susun. Jeff yang bertemu dengan Jenderal Ribut langsung menghajarnya. Jeff pun mengeluarkan semua amarahnya, mengingat The Last Man dahulu mengkhianatinya. Sementara itu, saat Wendy akan dibawa ke rumah keluarga Anderson, dia malah melarikan diri dan berniat membantu Gus. Di sisi lain, saat Jeff tengah lengah, Jenderal Ribut berhasil membalikan keadaan dengan menendang kaki Jeff yang pernah patah. Di tengah hutan, Wendy malah tertangkap oleh salah satu pasukan The Last Man. Namun kemudian muncullah Bear yang langsung menyelamatkan adiknya itu. Bear pun tak sengaja menjatuhkan sebuah benda yang berisi foto keluarganya. Saat Wendy membukanya, betapa terkejutnya dia setelah mengetahui kalau Bear adalah kakaknya. Di rumah kabin, Amy berusaha menembak Jenderal Ribut yang akan masuk ke rumah. Tak disangka Jenderal Ribut gesit menghindari tembakan. Akhirnya Amy pun berhasil ditumbangkan oleh Jenderal Ribut. Dan kini Jenderal Ribut berniat membunuh Gus yang sangat dia benci. Saat Gus akan ditembak oleh Jenderal Ribut, Gus pun berteriak. Di mana teriakannya membuat sekumpulan banteng langsung berlari ke arah Gus, seolah Gus memanggil mereka. Akhirnya Jenderal Ribut pun dibuat tumbang tak berdaya diinjak-injak oleh sekumpulan banteng. Mengira jika Jenderal Ribut telah tewas, Jeff mengajak Gus untuk pergi dari sana. Namun, ternyata Jenderal Ribut masih sempat menembakkan anak panah ke arah Gus sebelum dia tewas. Esoknya, mereka semua merasa bersedih atas kematian Amy. Gus yang terkena anak panah masih pingsan selama beberapa hari. Di rumah kabin, ketika Wendy membaca buku cerita milik Gus, Bear terkejut. Karena buku itu merupakan peta di Alaska. Bear pun bingung tentang peta apakah itu sebenarnya. Saat Gus telah tersadar, dia mengatakan jika dirinya baru saja bermimpi melihat ibunya yang meminta bantuannya. Bear kemudian memberikan peta Alaska yang ditemukannya di dalam buku cerita milik Gus. Gus yang merasa jika mimpinya adalah kenyataan, akan memulai petualangan barunya ke Alaska untuk menyelamatkan ibunya. Sementara itu, Dr. Singh yang baru tiba di kabin melihat sebuah peta Alaska. Dr. Singh pun berniat menyusul Gus yang pergi ke Alaska. Di tempat lain, diperlihatkan Helen yang dikabari oleh bawahannya tentang kematian Jenderal Ribut. Anak buah Helen juga menemukan rekaman suara milik Dr. Singh tentang resep pembuatan obat yang menggunakan sumsum hibrida. Helen pun seketika langsung tersenyum dan memberikan makan salah satu hibrida yang entah apa. Dari senyuman ini, dapat disimpulkan jika Helen akan menjadi antagonis di season final nanti. Dan season kedua pun berakhir.